Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gong sifat saya untuk teman-teman sahabat Tribuners yang merayakannya. Pagi hari ini luar biasa sekali. Tema hari ini adalah bangkit dari kesulitan dan kemiskinan. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Andri Wongso atau dikenal dengan Om Awe, motivator nomor 1 Indonesia. Saya sapa dulu motivator nomor 1 Indonesia, Om Awe. Selamat pagi, Om Awe. Yes, selamat pagi Pak Sendiet dan teman-teman semua di Tribun Medan. Apa biasa? Luar biasa. Luar biasa ya, saya senang sekali ya tetap kalau bersama Om Awe ini luar biasa. Puluhan tahun yang lalu saya selalu mendengar motivasi dari Om Awe di Smart FM dan Sonora ya. Setiap pagi itu saya mendengar dan memberikan inspirasi, energi selalu di puncak, memberikan terbaik di dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk sahabat Tribuners yang belum mengenal dengan baik Om Awe, mari kita saksikan profil dari Om Awe. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu jugalah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong, dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati. Dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi,
dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS 3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS 3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS 3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Om Awe selalu luar biasa, ya, luar biasa sekali, energi luar biasa sekali ya. Begitu saya ketemu dimanapun Om Awe berada, di Semarang FM, di Sonora, di beberapa live saya pernah ketemu Om Awe, energinya selalu peak, puncak sekali ya. Inilah yang menjadi kita hari ini akan membahas lebih banyak bagaimana bisa menimbulkan energi sekuat itu. Dan Om Awe juga bukan hanya teori, tapi walk the talk. Lahir dari keluarga yang sangat terbatas di Malang, tapi bisa sukses. Walaupun gelarnya adalah SDTT ya Om Awe ya. Ini nanti Om Awe akan cerita SDTT. Dan yang saya sangat bangga adalah sampai sekarang ya, kontribusi untuk Indonesia itu tidak pernah berhenti. Ya, dari membuat Harvest, sebuah kata-kata motivasi tahun 80 sekian ini menjadi luar biasa, nah kemudian menjadi motivator nomor 1 di Indonesia sampai saat ini juga pandemik ya, sebelum pandemik juga memberikan kontribusi untuk kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini judul pagi hari ini, Om Awe, bangkit dari kesulitan dan kemiskinan. Kita tahu bahwa pandemik ini dampaknya luar biasa, Om Awe ya. Ada yang mentalnya ready, ada yang mungkin mentalnya tidak ready, sehingga kalau dibilang kesulitan itu menjadi sebuah ancaman, kita bisa melihat tidak juga, banyak yang bisa bangkit dari kesulitan ini. Bahkan ada sebuah kutipan yang luar biasa dari Bill Gates, jika Anda lahir miskin, ini bukan kesalahan Anda, katanya ya. Jika Anda meninggal miskin, itu adalah kesalahan Anda. Bagaimana menurut Om Awe? Saya kira semua kembali ke jenjang proses ke belakang. Jadi siapa background kita? Contoh kita seperti saya, dan juga pertanyaan ke saya tentang pandemi. Apa itu COVID-19? Buat saya jelas COVID-19 adalah sebuah musibah. Musibah kemanusiaan bagi seluruh manusia penghuni ini. Musibah yang macam apa? Karena ternyata lebih dari 7 miliar manusia itu keutang di dunia. Jutaan manusia telah meninggal. Perusahaan-perusahaan di atas 90% goyang. Bangkrut, akan bangkrut, sudah bangkrut. PHK, setengah PHK, akan PHK. Dan belum tentu lagi ke depan. Dan hari-hari 2-3 hari ini malah memuncak di Indonesia. Maka buat saya ini musibah, tetapi musibah yang mengandung pendidikan. Musibah yang mengandung pendidikan hidup, musibah yang mengandung pembelajaran hidup, musibah yang mengandung ujian hidup.
terserah di belakang ada apa, apapun faktornya, entah itu karena Tuhan, karena alam, karena laboratorium yang bocor, atau sengaja dibocorkan, atau dari binatang, terserah. Yang penting di depan kita ini loh, itu musibah. How to? Kalau kita mandangnya keliru aja, ini sebuah musibah yang berat, ya dia nggak akan bangkit dan sulit akan bangkit. Agar bagi saya kan ini, saya dari kecil sudah kena pandemi, kesengsaraan, miskin. Maka saya melihat ini sebagai satu ujian hidup, pembelajaran hidup, pendidikan hidup. Kalau ini ujian, apalagi kalau kita pakai nama Tuhan, ujian Tuhan, nggak boleh kalah, harus tegar, harus berani, harus ulet, harus sabar, harus disiplin, harus keras. Dan nyatanya dalam hidup ini lalu berubah. Tidak ada, hidup ini tidak berubah. Apapun kenyataan yang paling jelek pun akan berubah jadi baik. Nasib kita hari ini jelek, miskin, susah, akan jadi baik. Yang baik akan jadi rusak kalau nggak dijaga. Maka karena kenyataan apapun itu berubah, seperti Albert Einstein pernah mengatakan, uncertainty is part of reality. Ketidakpastian adalah bagian daripada kehidupan. Nah, ini adalah bagian daripada kehidupan. Perubahan itu tadi, tidak usah takut, tidak usah mundur, tidak usah kalah, tidak usah frustasi, tidak usah depresi, tidak usah putus asa. Melihat ini sebagai satu pembelajaran hidup, ujian hidup, sehingga kita tetap tegar dan optimis melihat ke depan. Ini mental. Kalau kita punya mental seperti itu, memungkinkan hari-hari ke depan nanti begitu berubah COVID-19 sudah mulai turun, kita punya pandangan akan lebih tinggi. Berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang Bill Gates, ya, kalau jika kita lahir miskin, itu adalah bukan kesalahan kita karena keturunan miskin. Tapi kalau kita meninggal miskin, itu adalah kesalahan, belum tentu. Kita lihat lahir di mana. Kalau kita lahir di Korea Utara, lahir udah miskin, semua rata, sulit banget, minimal 90% itu miskin semua, sulit. Kata-kata ini tidak berlaku untuk di Korea Utara. Atau jenjang waktu umur tahun 60-an di Tiongkok, China, ke bawah, lahir udah miskin, mati miskin, ya biasa aja. Nah, kalau ukuran ini dipandang di negara-negara berkembang atau negara Amerika atau Eropa yang negara maju, setengah benar. Karena tidak semua manusia lahir itu bisa kaya dan sukses. Walaupun punya kesempatan sukses dan kaya, semua kembali kepada kita. Kita punya modal apa? Modal kita ini apa untuk mengembangkan ke depan? Jadi seperti saya, lahir miskin, sekolah kurang, ya sukses, itu berapa persen? Maksimal 3-5%. Tapi tahu nggak orang luar itu penderitaan saya, keterbatasan saya, tekanan saya, how to, bagaimana mengendalikan tekanan tadi loh, sampai akhirnya bisa meledak. Nah, ini bisa dilogikakan, tapi yang nggak tahu, miskin, lahir miskin sampai mendikan miskin, ya biasa aja. Karena di dalam dunia ini sampai sekarang, di Amerika pun, yang kaya maksimal 3%, yang super kaya. Yang miskin udah seperti gunung aja nih, 34 bawah, nggak punya. Jadi kata-kata Bill Gates ini saya kira hanya sekedar motivasi supaya waktu kita miskin, kalau kamu mati miskin, kamu salah. Tidak selalu benar buat saya. Tapi kalau tidak mau usaha, mati miskin, nah itu salah. Banyak juga di antara sekian banyak disuruh maju nggak mau, disuruh ini males karena kena penyakit miskin mental yang membuat manusia tidak bisa berubah. Karena bagi saya miskin mental inilah pengaruh di dalam kehidupan, entah itu perorangan, entah itu klub, entah itu perusahaan, entah itu negara,
kalau sebuah negara perusahaan dihuni oleh orang-orang yang miskin mental, matinya ya miskin, tidak akan berkembang. Jadi kesan saya ataupun kesimpulan saya, setengah benar setengah salah. Tidak semua orang miskin mati itu kesal lagi. Karena sekali saudara kita yang berjuang aja nggak bisa maju atau miskin. Ini adalah sebuah kondisi nyata yang seperti ini. Tapi kalau tanya bisa berubah, 1000% bisa berubah. Nah, ini luar biasa Om Awe. Jadi yang disampaikan oleh Bill Gates itu tergantung kepada kondisi ya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, itu ya memang alam dan situasi tidak mendukung ya. Tetapi kalau bisa berubah, pasti 1000%. Om Awe sudah katakan ya, pada sahabat Tribuners, manusia selalu akan berubah. Berubah adalah part of reality, menjadi bagian dari sebuah kenyataan menurut Albert Einstein. Nah, ini ada disampaikan Om Awe mengenai penyakit atau miskin mental ya, penyakit miskin mental. Nah, ini ada obatnya, Om Awe? Butuh obat, tapi butuh pengertian. Karena kita hidup dalam satu lingkungan seperti Indonesia ini, karena dibutuhkan pemerintah yang kuat, tradisi yang kuat, budaya yang kuat akan memengaruhi rakyatnya. Contoh paling konkret di dunia ini sekarang paling maju negara China. Nah, kok bisa? Tadinya negara dekil, endekumer, miskin, melarat komunis. Kenapa bisa berubah? Dirubah oleh leader Deng Xiaoping dan Kaike berubah. Nah, mental perubahan ini dipengaruhi oleh kekuatan itu sampai akhirnya rakyat ikut berubah. Bukan komunis lagi, Pak. Udah kapitalis. Udah mereka berhak menikmati di dalam kehidupan ini. Secara langsung sebuah negara itu dalam 40 tahun itu langsung berubah. Luar biasa. Nah, kenapa tadi tidak? Kenapa tahun 79 pertama sampai tahun awal-awal abad 20 itu kok nggak bisa maju? Di sini loh letak sebuah motivasi, filosofi, pemikiran, Kristen, berubah. Jadi kalau ini diperkecil masyarakat menjadi orang, menjadi kita, bisa. Di pengertian tadi itu, hukum sukses, hukum kehidupan dipilih. Jadi setiap kita nih, saya bisa seperti apa yang saya lewati, saya jalani, sampai muncul filosofi sukses my life. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, berjuang. Menyadari, menginginkan, memperjuangkan. Kalau saya sadar miskin, saya mau berubah, dibutuhkan tekad untuk berubah, dibutuhkan sadar untuk berubah. Saya punya itu dan diinginkan, diperjuangkan. Nah, modalnya itu termasuk salah satunya yang paling inti adalah mental, bukan miskin mental. Jadi miskin mental ini sebuah penyakit yang tidak disadari menempel di setiap orang. Males, loyo, letih, bimbang, ragu, gak disiplin, tidak tanggung jawab, egois, gak sabar, gak ulet, semua yang berbentuk negatif itu miskin mental, nempel. Jadi hampir 90% manusia yang gagal pasti mental kurang bagus. Perusahaan yang gagal juga pemimpin lainnya yang bagus. Negara juga sama. Sehingga nggak bisa mengalami kemajuan. Nah, kenapa? Karena bisa maju dengan sedemikian rupa. Kan modalnya ada. Orang-orang yang pintar cuma ideologi yang salah dulu. Begitu dirubah semua, maju sekarang. Udah nggak bisa tertahankan. Berarti setiap orang itu bisa berubah. Setiap negara seperti kita ini bisa maju. Kalau kita bandingkan China dengan Indonesia, jauh bisa. Indonesia punya kekuatan sumber daya alam yang begitu berlimpah.
Manusia sudah banyak yang pinter-pinter. Hanya di butuh gerakan. Nah, kalau itu sebuah negara atau perusahaan. Nah, sekarang perorangan. Kalau untuk perorangan, mentalnya ini loh. Tidak boleh miskin mental. Kalau kita bukan miskin mental, memungkinkan kita bisa meninggalkan kemiskinan. Kalau nggak ngerti, tidak ngerti, apalagi kalau keliru memandang nasib sebagai satu, ya nggak apa-apa. Memang nasib kita seperti ini. Kalau ada rezeki dari Tuhan, kita juga maju. Itu namanya fatal sekali. Kalau kita boleh meminjam nama Tuhan, rezeki dari Tuhan ini luber, tidak terbatas, tergantung manusianya. Tapi kalau saya nggak maju, kita hanya orang Om Ade kok nggak maju, ini nasib saya, nggak apa-apa, saya sabar aja, saya tawakal, saya pasrah. Ya nggak maju, ya kalau satu orang, nah kalau 100 juta seperti itu, nah, maka konsep pengertian ini harus dirubah. Kalau kita ini dilahirkan dikaruniai Tuhan kekuatan ini, rezeki kita terbatas. Di dalam bumi Indonesia punya konsep ekonomi yang bebas, semua orang boleh maju, tidak seperti komunis. Nah ini butuhkan minimal bebas dari miskin. Punya filosofi yang tadi, success is my right. Saya punya hak untuk sukses. Itu saya kumandang udah 25 tahun. Terutama banyak pengaruh pada teman-teman kita yang anak-anak kita yang miskin. Itu kata, saya is my right. Oh, hak saya ya. Iya, saya punya hak untuk sukses. Jangan terbelenggu oleh aku anak orang miskin. Aku ini siu kuda, siu ular, siu apa saja nggak bisa maju. Bintang Virgo, bintang Sagittarius, bintang Aries yang nggak bisa maju. Tanggal lahirnya semua kena mitos. Nah, kalau di dalam kehidupan kita kena mitos, pandangan yang salah, miskin, kita menciptakan nasib akan sulit keluar dari kemiskinan. Acara seperti hari ini ya, teman-teman Tribuners semua, acara kayak gini loh, mahal nilainya. Tapi saya bagi begini juga mahal, karena bisa merubah kehidupan. Seperti apa dikatakan oleh William James ya, dapat lalu manusia bisa merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Di penemuan, dia bilang, penemuan terbesar di abad ini yang kemarin, penemuan terbesar di abad ini, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Jadi kalau cara berpikir kita rubah, cara mental kita rubah, pasti berubah. Jadi saya cocok dengan ajaran Islam yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah. Ijmi menunjukkan ajaran itu manusia itu berubah, belajar. Kalau manusia itu berubah, Tuhan pun bantu dengan caranya nggak tahu kita, mau kita manusia biasa, tapi akan muncul Tuhan kebetulan, kesempatan kembali ke kita. Luar biasa Om Awe. Jadi success is my right. Sukses adalah hak saya, kita semua, siapapun boleh sukses. Nah kemudian tadi disampaikan Om Awe bahwa di dunia ini rata-rata 3% yang bisa memperbaiki hidup yang lebih baik ya. Yang 90% itu menunjukkan bahwa mereka belum bangkit dari kesulitan yang selama ini ada. Nah, proses merubah mental itu ada 3 proses yang disampaikan Om Awe. Yang pertama adalah kesadaran dulu, nah, kemudian keinginan yang kuat, dan ketiga adalah perjuangkan. Nah, kalau ini ada ilmu atau formulanya, mengapa masih banyak yang belum bisa bangkit dari kemiskinan ini? Dan kemudian ada peran ya, tadi disampaikan Om Awe, ada pemimpin,
budaya, filosofis, kemudian pandangan mengenai kehidupan yang lebih baik. Itu cara merubah supaya at least sahabat Tribuners bisa merubah dari diri sendiri dan lingkungan yang paling kecil supaya nanti akan semakin lama semakin berkembang. Kesadaran ini bagaimana untuk menumbuhkan supaya nanti sahabat Tribuners yang telah mendengar ini, mereka akan bangkit, mereka akan menjadi luar biasa, setidaknya akan memperbaiki diri keluarganya terlebih dahulu. Om Awi. Ya, pertama, kalau buat saya ya, betapa pentingnya manusia tadi menyadari fungsi manusia itu sendiri. Apa fungsinya? Bertanggung jawab sebagai manusia, atau bertanggung jawab pada kehidupan. Jadi manusia bertanggung jawab yang bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Ini ucapan saya bukan untuk bukan untuk Tribuners ya, tapi mengena gitu loh. Jadilah manusia yang bertanggung jawab untuk hidupmu. Kalau saya miskin, saya kurang, berjuang keras, rubah tanggung jawabmu. Jangan nyalakan orang tua, jangan nyalakan Tuhan, nyalakan orang lain. Kalau saya nggak ada salah, yang ada keadaan saya seperti ini nasib saya. Bertanggung jawab pada nasibmu sendiri dan jadikan dirimu bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah punya mental pikiran jadilah manusia bermanfaat, kalau tidak mau kita ini hidup ke pengharapan, optimisme, tidak takut menderita. Kenapa? Memang saya harus mati. Kalau saya hidup miskin, itu tidak salah saya, benar kata Bill. Tapi kalau saya tidak mau berjuang, itu baru salah, bukan waktu matinya. Nah sekarang kalau teman-teman Tribuners semua menyadari bahwa hidup ini tanggung jawab saya, hari ini keadaan tidak baik, nggak apa-apa, terima sebagai satu apa adanya dan berani merubah melalui apa adanya. Satu, kita perjalanan hidup mau ke sana, manusianya harus benar dulu. Berapanya? Mentalnya. Jadi bukan miskin mental, tapi punya kaya mental. Jadi bagi saya jelas ya, sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang dibuat. Success is not coincidental. Sukses bukan kebetulan. Success is not luck. Sukses bukan keberuntungan. Success is not instant. Sukses bukan instan. Jadi sukses itu disengaja. Nasib baik disengaja. Kaya disengaja. Nah kita maka hidup sekarang ini kalau bebas dari miskin, sengaja ayo, sengaja buat, sengaja kaya, sengaja kerja keras, sengaja berjuang, ya, supaya nasibnya berubah. Nah berangkatlah, ya, dari mental sudah punya bahwa saya mau berubah, success is my right. Plus skill, punya kita skill. Kalau kita tidak memiliki skill, motivasi tinggi tanpa skill, tabrak kiri kanan dan akan berat. Oh, itulah butuhnya pendidikan, butuhnya hobi macam-macam. Ada orang cuma kerjanya golf, tapi sekali main miliaran. Kerja cuma nyanyi, tapi profesional. Sekali nyanyi ratusan juta. Jadi bidangnya kita masing-masing miliki kekuatan dan kelebihan. Saya nulis sebuah kata-kata mutiara untuk saya sendiri, tapi saya ini berlaku juga untuk Tribuners ya. Saya nulis gini, efektifkan kekuatan dan kelebihanmu pada titik sasaran yang besar dan menantang di tempat kamu berada atau di tempat yang bisa kamu ciptakan dengan cerdas, cermat, cekap. Maka kehidupan ini dibutuhkan kita nih mengembangkan diri ke kelebihan pada titik sasaran yang besar yang menantang di tempat Anda berada atau di tempat lain dengan cerdas, cermat,
kata.